Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam, dan semoga teman-teman semuanya di menonton video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini guys, bertemu lagi dengan saya Rahmat ya, di channel Rahmat Poncel, channelnya orang Kutu Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan. Di video kali ini guys ya, ini luar biasa koyak guys ya, yang mana netizen Indonesia koyak ya oleh siapa? Oleh paman tua guys ya. Siapa itu? Ya pasti korang tahu lagi siapa itu paman tua yang dimaksud dalam video ini. Yaitu ya oke, korang pasti tahu lah guys ya. Yang mana di sini guys ya, mungkin di video saya juga ada komentar dari netizen Konoha yang mengatakan apa sih yang patut dibanggakan dari Malaysia ya, apa ya, negara kasino segala macam, itu banyak sekali terkomentar ya di video-video saya ya. Mungkin di video-video lain juga banyak guys ya, netizen Indonesia ini yang yaitu tadi mudah saja bercakap seperti itu, yang mengatakan negara kasino segala macam. Padahal kalau kita tahu di Indonesia juga sangat luar biasa. Memang dia seperti kasino segala macam, oke, dilarang, tetapi yang buat masalah adalah judi online. Itu yang sangat luar biasa ya, yang mana itu sangat meracuni ya anak-anak muda terutama ya. Ya, jangan hanya anak muda, tapi banyak orang-orang sampai-sampai untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak bisa dipenuhi gara-gara apa? Gara-gara bermain judi online. Itu kan sangat miris di Indonesia, di Konoha ini guys ya. Oke, mari kita tengok seperti apakah ya videonya ya kan. Ini padan muka netizen Konoha koyak disekolahkan paman tua gara-gara sibuk tetangga ya, malahan apa mengatakan Malaysia negara kasino segala macam. Tapi kita lihat faktanya seperti apa. Oke, buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar. Jom kita tengok videonya. Jom. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ringgit nih bos, rupiah senggol dong. Oke. Hehehe, bercanda gua ya bos. Netizen Konoha selalu bilang Malaysia makan cukai kasino. Betul. Subsidi Banyak dari cukai kayak gitu. kasino. Itu sajalah yang mereka tahu. Nanti dibilang SDM rendah marah-marah. Iya, marah-marah. Wahai netizen Konoha, baca dulu sejarah kasino genting itu. Siapa yang pendirinya, siapa yang boleh main, Iya. kemana cukainya. Diteliti dulu bos, baru ngebacot. Nih gua jelasin sedikit. Kasino itu punya orang non-muslim Malaysia, namanya Lim Goh Tong. Oke. Yang boleh Orang main Cina hanya ya. non-muslim. Kalau orang Islamnya dilarang keras masuk situ, bisa dipenjara mereka bos kalau ketahuan. Nah, Emang betul guys ya. Tentu mungkin korang lebih paham lah tentang bagaimana operasional kasino yang di Malaysia. Mungkin boleh komen di bawah guys ya, untuk penjelasannya lebih paham lah seperti itu. Boleh komen saja di kolom komentar guys. Kita lanjut ya videonya. itulah toleransi. Bukan kayak di Konoha toleransinya, Iya. mencampurkan agama. Dan cukainya itu dibagikan ke rakyat mereka yang non-muslim. Jadi nggak dicampurkan. Contohnya untuk membangunkan tempat ibadah seperti gereja, vihara. Kalau tentang hukum Islam, Malaysia lagi hebat dari kita. Pasti lebih Jadi hebat. netizen Konoha Terbaik. jangan sok tahu ya. Padahal kosong pengetahuan. Lu pikir cukai kasino itu yang paling banyak ya di Malaysia? Gila lu. Malaysia itu negara industri. Walaupun negara kecil, tapi industrinya 4 kali lipat dari Indonesia. Wow. Dari situ udah jelas 4 kali lipat. cukainya banyak banget. Ya betul. Belum lagi Pertaminanya. Ups, salah. Pertamina, Petronas ya. Cukai Petronas wah meledak banyak banget. Oke, betul. Sampai Pertamina ketar-ketir. Oh ya, kalian tahu paman tua kan anjir? Gue denger paman tua sekolahin netizen Konoha tentang kasino Malaysia. Oh. Gue kaget anjir. Dia bilang, jangan urusin negara orang. Judi online. Togel lebih parah di negara kita. Paman tua bilang gitu bos sama netizen Konoha. Tumben juga guys. Padahal ya, Kokori ini ya, tentu kita tahu ya, mungkin korang tahu lah guys ya, Kokori ini selalu dalam videonya ya kan apa ya, menjelek-jelekkan Malaysia ya, mengatakan Malaysia begini begitu ya, dan macam-macam lah guys ya. Dan sampai-sampai ya banyak juga nih dari orang-orang Malaysia yang apa ya, memberikan tanggapannya gitu guys ya, terhadap apa yang selalu diberikan statement yang selalu diucapkan oleh Kokori ini tentang Malaysia. Ya kadang-kadang berita hoax lah segala macam guys ya. Nah, tapi kali ini heran juga guys ya, kenapa Kokori ini sampai
apa ya, menyekolahkan netizen Indonesia, ya kan? Itu sesuatu luar biasa guys. Mari kita tengok sama-sama videonya. Oke, next Anak ya. setan makan semen kali ini Asik. paman tua keren men. Oke, keren men Dengar ya. tuh netizen Konoha. Kita urusin dulu judi online tuh. Oke. Negara banyak rugi banyak loh. Luar biasa. Atau jangan-jangan lu sebagian dari pemain judi online. Hahaha. Kamu ketahuan ya. Anak setan makan goni. Asik. Ada yang main judi online nih. Seandainya lah kalau di Indonesia ada kasino juga. Ya. Nama kasinonya apa ya? Contoh nama kasinonya. Kita bilang kasino ketar-ketir. Saya berani jamin 2 juta %. Semua orang pasti main, walaupun ada larangannya. Dan pinjaman online akan menjadi semakin hebat. Semua orang akan terjerat pinjol dari yang muda, sampai yang udah mau mampus. Hanya untuk main kasino ketar-ketir. Anak setan makan petir. Wah, ada kasino ketar-ketir. Ngurusin negara orang, tapi negara sendiri sedang hancur. Ekonominya, mentality, korupsinya. Ormas meresahkannya. Ormas punglinya, Pungli lagi. Walid-walidnya. Walid. Anjir, Walid Lombok tukang cabul udah di penjara. Hahaha. Alhamdulillah. Dewi Walid nak pinjam 100 boleh. Walid nak beli rokok Surya, Walid cabul nih bos senggol. Hahaha, anjir. Slebeu udah disenggol sama Pak Polisi si Walid. Si Walid makan kerak. Ya udah gua mau berak. Tapi kita saksikan dulu. Makcik Banting TV ya. Yuk Markiton, mari kita tonton. Oke. Terus kebos kene. Haram jada ta TV. Haram jada kebos. Haram jada. Haram jada. Nanti linknya saya tekan di deskripsi, saya boleh korang tonton video originalnya. Ngawa dua, rusak kan tak? Sabit. Oke. Nasihat saya bang, jangan cari-cari kekurangan negara orang atau warga negara lain ya. Tumben. Sebentar guys, tumben. Ini tumben sekali nih. Ini apa ya, seperti mimpi lah ya guys. Karena setiap statement beliau ini ya, Kokori ini sangat luar biasa. Kadang menghina Malaysia, menjatuhkan Malaysia, begitu guys ya. Tapi kali ini malahan dia yang menyekolahkan netizen Indonesia. Wah, ini kayaknya beliau ini sudah insaf atau gimana guys ya. Mungkin korang boleh komen di bawah guys ya. Mungkin beliau ini sudah insaf atau gimana guys. Oke, kita next ya. Di negara kita sendiri marak judi online, ya, judi online, taruhan bola, togel dan sebagainya. Ya, ironinya togel kita nomornya ngambil dari negara sana, ya, undiannya di sana kita numpang itu togelnya, ya. Jadi janganlah menjelek-jelekkan mereka. Kita sendiri banyak masalah soal perjudian. Ya memang di negara kita secara resmi nggak boleh ada kasino, nggak boleh ada perjudian ya. Tapi banyak yang terjebak ke dalam judi online dan penting. Ini salah satu netizen yang mentalitinya tak ada lain, asyik nak menghina orang, nak mengutuk orang. Apa kamu ingat di Genting Highland tu hanya ada kasino saja ke? So kalau kita tak tahu, jangan buat kepala tahu. Genting Highland pusat pelancongan di tanah tinggi. Kita di hujung minggu ramai pelancong daripada luar dan dalam negara yang berkunjung ke Genting Highland. Kamu ingat Genting Highland ni hanya ada kasino sahaja. Di atas tu bermacam-macam, ada taman tema, pusat permainan, pusat beli belah, bermacam-macam. Kalau tak tahu, jangan buat kepala tahu mengucapkan selamat berjaya ke kasino Madani. Kamu ingat pakcik naik ke atas tu semata-mata nak judi. Kamu ingat pakcik ni bukan orang Islam. Nak beritahu kamu, dekat kasino tu orang Islam dilarang sama sekali memasukinya. Andai kata memasuki akan ditangkap. Kalau kita tak tahu, jangan nak menyebut dengan hal negara orang. Apabila orang tegur, orang balas, netizen kau setengahnya sentap, marah, mengatakan aku ni suka menghina negara orang. Sedangkan kamu sendiri yang menghina tanpa usul periksa, menghina video aku. Kamu ingat aku naik ke atas tu semata-mata nak judi. Betul lah aku dengan netizen Konoha ni. Dia tak tahu tapi nak komen. Bila orang komen balas, setengah netizen dia sentap, memburuk-burukkan dia. Padahal dia yang memulakan. So kalau kita tak tahu, jangan menuduh. Jangan nak campur urusan negara orang. Uruskan negara sendiri. Majukan negara sendiri. Buat apa yang patut. Jangan sibuk dengan
negara orang. Lagipun warga kamu ramai yang bekerja dan mencari makan di Malaysia. So tak payah kamu nak kutuk, nak hina apa yang ada di Malaysia. Tak kira lah kerajaan Madani ke kerajaan apa ke, itu urusan kerajaan kami. Kamu nak query nak apa, uruskan di negara kamu, bukan di negara kami. Kami tak ambil tahu dan tak ingin ambil tahu tentang negara kamu. So kamu tak payah nak menyebut ambil tahu tentang negara kami. Ini salah. Okey. Saya menjawab. Ini semprotan guys. Artinya ini apa ya? Pak Cik Malaysia ini sekolahkan nih netizen Konoha yang mana selalu ya tidak tahu tentang bagaimana operasionalnya atau sistem kasino di Malaysia, tetapi seolah-olah tahu tentang bagaimana kasino itu di Malaysia. Ya, dikatakan bahwa kasino ini hasilnya dibagikan kepada rakyat Malaysia, begitu, bukan hanya non muslim tapi semua muslim juga dibagikan. Artinya makan uang dari hasil kasino. Padahal semua itu ya orang-orang yang datang ke sana bermain di sana itu main kasino di Malaysia itu hanya orang-orang non muslim dan orang-orang luar. Sedangkan orang-orang muslim di sana tidak diperbolehkan, malah kalau ada main itu ternyata ditangkap oleh polis di sana. Seperti itu guys ya. Tetapi netizen Konoha ini aduh parah guys ya. Banyak sekali yang tidak paham tapi sok paham tentang Malaysia. Akhirnya apa? Kena nih sekolahkan dari Pak Cik Malaysia ini guys ya. Oke, kita tengok bagaimana penjelasan Ustadz ya. Ini Ustadz siapa guys ya namanya ya? Mungkin kurang teman-teman tahu tentang Ustadz ini namanya, mungkin boleh bantu di komentar. Kita tengok seperti apakah penjelasan tentang kasino itu guys ya. Oke, kita next ya. Keliru lah kerajaan Pulau Pinang beri bantuan wang kepada orang miskin, dikatakan haram kerana hasil judi. Mengenai pula penjaminan awam minum gaji hasil macam-macam sumber, cukai penawatan, cukai judi, arak dan sebagainya. Okey. Baik. Jawabnya, orang yang menerima tidak bersalah. Orang yang memberi itu yang bersalah. Okey. Ini dalam fiqh mamluk fiqh tentang kerakyatan. Kerajaan ni dia boleh mengenakan cukai atas perkara-perkara yang haram untuk membebankan orang-orang kufar yang mengerjakan perkara haram. Seperti mereka ini nampak mengatakan buat masuk arak daripada luar. Kita boleh kenakan cukai. Cukai. Memang boleh mengenakan cukai. Nampak? Dan cukai itu patutnya digunakan kepada perkara yang bukan untuk kegunaan orang Islam ataupun untuk kegunaan yang kepentingan orang ramai saja, buat tanda, buat bala raya, buat padang permainan kadang-kadang patu saja. Patutnya pihak kerajaan Pulau Pinang, kerajaan Malaysia kena gunakan wang-wang daripada kutipan yang haram ini bukan untuk disalurkan kepada perkara-perkara yang tidak dibenarkan, seperti untuk bantu orang ramai, gaji penjawat awam. Oleh kerana itu keadaan sekarang walaupun harus dia duduk atas tahap makruh, penjawat awam atau orang lain yang menerima terus gaji daripada pihak kerajaan. Haram tidak haram, yang haramnya pihak kerajaan dan pemerintah negeri yang dicapur duit itu. Dia capur apa? Jangan capurlah. Ambil hasil-hasil yang baik, jadikan sebagai gaji kepada penjawat-penjawat awam. Faham? Okey, itu guys ya. Netizen Konoha ni, paman tua Pak Cik Malaysia, Ustadz Malaysia. Udah jawab tuh tentang kasino Malaysia, pasti kalian koyak kan, hehehe. Ayo ngaku, koyak nih para netizen Konoha. Kalau kalian nggak terima fakta sebenarnya, ayolah netizen Konoha nggak usah urusin negara orang. Negara kita jauh di bawah Malaysia. Noh urusin tuh judi online, togel, laga ayam, pinjaman online. Banyak. Yuk kita lihat dampak dari judi online. Katanya si orang Indonesia adalah orang yang paling banyak di dunia main judi online. Anjir, mendunia judi online kita. Bahkan bos judi online di Kamboja pun orang Indonesia. Hebat ya kita. Hehehe, raja judi online ini bos senggol dong. Tapi orang Malaysia nggak ada tuh nyinyir tentang judi online Konoha. Karena mereka beradab. Nggak ada faedahnya bahas hal-hal yang buruk. Anak setan makan duren. Orang Malaysia memang keren. Yuk kita lihat fakta sebenar. Judi online Indonesia. Markiton. Mari kita tonton. Aku baca berita online dari CNBC ya teman-teman ya, dikatakan bahwa Indonesia itu darurat judi online teman-teman. Ini merupakan hal yang cukup umum dan diketahui aku yakin oleh semua orang ya. Nah di sini itu transaksinya itu tembus 359 triliun teman-teman di periode tahun 2024.
Nah, apa yang diberitakan biasanya ya dari pengalaman aku, apa yang diberitakan jumlahnya biasanya itu bisa naik mungkin 2 kali lipat teman-teman. Kalau kita cek benar-benar aktualnya satu-satu gitu ya. Namun ini kan kisaran perkiraan kasarnya di 359 triliun dan nilai ini cukup besar loh teman-teman gitu ya. Terkait dengan judi online ini kan memang kan uang yang tidak beredar di Indonesia tapi akan langsung outflow ke Kamboja sana teman-teman gitu ya, sebagai pusat dari judi online-nya. Dan memang judi online ini kan yang sekarang sedang diberantas oleh pemerintah dikarenakan kan menyasar kalangan menengah ke bawah ya. Ya itu masalahnya. Teman-teman di sini banyak yang tahu bahwa dengan judi online ini membawa hal-hal negatif terhadap ekonomi kita. Iya betul. Gitu ya. Banyak kredit yang nggak mampu dibayarkan, terus juga BLT yang digunakan akhirnya untuk judi online, terus digunakan untuk hal-hal yang konsumtif akhirnya gitu ya. Nah, hal ini membuat daya beli dari masyarakat di awal tahun 2025 itu anjlok parah teman-teman gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang memang menurut aku menjadi sesuatu yang perlu sangat diperhatikan ya, terutama oleh pemerintah teman-teman gitu ya. Nah, yang namanya judi itu udah salah ya teman-teman ya. Iya betul. Nah, dan dengan kata-kata online ini menurut aku kan mempermudah orang untuk aksesnya. Betul. Ya, aksesnya dipermudah. Kalau offline itu kan tidak semudah itu teman-teman. Lebih sulit ada tapi lebih sulit. Nah, dengan adanya online ini menurut aku ini pemerintah harus benar-benar bekerja ekstra ya. Gitu ya. Namanya online kan pasti kan bisa dilakukan dengan sangat masif teman-teman. Hari ini kita ngeblok akun ini, besok bisa hadir lagi 10 akun teman-teman gitu ya. Nah, hal ini kalau diberantas dengan baik itu bisa membuat capital market kita tumbuh ya teman-teman ya, menurut aku ya. Karena apa? Karena segmen positifnya bisa masuk ke Indonesia lagi. Iya, betul. Investor-investor asing bisa menaruh kepercayaan lagi kepada Indonesia. Jadi kalau teman-teman di sini, yuk langsung kasih komentar aja terkait dengan judi online ini. Ini pasti sangat menarik ya untuk topik pembicaranya. Dan jangan lupa untuk follow, oke? Sebenarnya guys ya, kalau orang itu paham tentang judi, tidak ada orang yang kaya dengan judi. Betul nggak? Mungkin teman-teman semua paham ya bagaimana apa yang ingin saya sampaikan di sini. Tidak ada orang yang berjudi itu menang kaya. Ya kan? Itu suatu permainan saja yang mana di saat kita itu berangan-angan lah istilahnya untuk menang ya, pasang lagi, apalagi ini online guys ya. Siapapun bisa. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Akhirnya bisa untuk kebutuhan sehari-hari, mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk anak, diberikan kepada anak istri. Ujung-ujungnya apa? Habis uang itu untuk judi online. Ya, artinya tidak ada menang ya di situ. Yang menang adalah orang-orang yang memang mempermainkan itu, ya kan? Sedangkan orang yang pelakunya itu pasti dikatakan habis semua hartanya, dijual segala macam, sampai di Konoha juga pernah sampai menggadaikan istrinya guys untuk apa? Untuk judi online. Itu kan sangat miris menurut saya guys. Wah gila sih ya. Oke, next ya. Kaget banget ngelihat berita di anak SD internet kontribusi ya. Allah. Nah, ini lihat sendiri deh, ngeri anak SD ikut kontribusi dalam transaksi judi online 81 triliun di Indonesia. Nah, ini bisa jadi penyebab para pedagang dagangannya sepi, terutama yang offline ya teman-teman ya. Ya gara-gara ini gitu. uangnya Karena banyak bukan di Tanah Abang aja, kemarin aja saudara saya yang di bengkel dan itu notabene bengkelnya udah gede banget ya, itu bangkrut dan semua karyawannya di PHK. 3 cabang tutup, bayangin ya. Terus kemarin lihat juga video di TikTok, tukang pecel lele, warteg, dan semuanya memang lagi pada sepi gitu. Dan ini memang sudah siklus di perdagangan atau di bisnis ya, apalagi kan habis lebaran gitu ya. Habis lebaran ya pasti pada sepi, ditambah ya ini yang main judi online anak SD, jadi perputaran ekonomi itu nggak berputar teman-teman ya. Ekonomi itu melemah gara-gara ini. Nah, kenapa pemerintah nggak melarang ataupun
meregulasi ataupun yang ngurusin yang inilah. Ya, gitu. karena tugas pemerintah juga TikTok guys Shop ya. itu Dan udah ya apa namanya masyarakatnya UMKM juga ada di situ gitu. Kalau misalkan TikTok Shop ditutup, kenapa marketplace yang lain enggak gitu, kayak si Oren, kayak si Ijo, kan pemain-pemainnya sama. Kalau masalahnya barang impor juga, kalau TikTok Shop ditutup ya pasti di sana juga barang impor pasti main gitu ya. Jadi bukan masalah lapaknya gitu, tapi regulasi dari pemerintahnya. Mendingan daripada ngurusin regulasi yang ambil tindakannya cepat, akhirnya salah ambil tindakan gitu ya. Ya mendingan ini dulu nih, yang udah jelas-jelas ini nggak boleh dan salah banget ya. Gitu. Menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komen. Iya, betul juga guys. Artinya semua kalangan ikut partisipasi lah menurut saya guys ya, bukan hanya pemerintah ya, tetapi individu-individu ya, khususnya keluarga ya, harus memang ini suatu apa ya guys ya, yang harus disampaikan gitu guys ya, kepada mungkin keluarga, ayah, ibu, pasti harus disampaikan kepada sanak keluarganya, anaknya segala macam, untuk apa, untuk mengenal, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal kayak judi online ini. Itu harus sama-sama kita apa ya, membangun pola pikir yang cerdas guys, jangan sampai ikut kepada masalah-masalah judi online ini, karena sangat luar biasa maraknya ya, dan efeknya juga buat perekonomian Indonesia guys. Oke, next. Nah, ini tuh berita moneter, informasi soal taat beragama. Pemain judi online terbanyak di dunia itu jatuh kepada Indonesia. Iya, negara yang informasinya taat beragama tapi memiliki pemain judi online terbanyak di dunia. Ya, kalian lah tahu. Mungkin kalian punya pengalaman tetangga atau siapa saudara yang terkena judi online, akibatnya apa? Tadi kemarin ada berita kepala desa yang menggunakan dana desa 1 miliar untuk bermain judi online. Jadi banyak juga rumah tangga yang hancur gara-gara judi online. Nah, bagaimana tanggapan kalian soal berita ini? Indonesia taat beragama tapi justru peringkat 1 pemain judi online terbanyak di dunia. Silakan tanggapannya, wahai warga TikTok yang budiman. Kita nomor 1 pemain judi online sedunia. Nomor 1 ada 178 juta akun unik judi online dari Indonesia. Nomor 1 judi online itu mudah Pak, mohon maaf ya. Terus bayangan teknis saya itu mudah kalau mau di-cut. Jadi sebenarnya cuma mereka nggak mau ya? Tidak mau ya, ada yang terlibat pasti di dalam. Karena uang big money ya. dari 3 website saja 1 triliun kemarin. 3 website saja. Baru 3 website. 3 website. Padahal kemarin rekening yang diblokir sampai 5.000 dan seterusnya, terus bertambah. Ini kedaulatan digital tadi, judi online ya. Karena kita tidak berdaulat ya tadi. Ya judi online masuk, pornografi, LGBT ya, anak-anak kita itu semua korbannya ya kan. Terus sebenarnya masih mending ya, apa yang di Malaysia, kasino misalnya guys, itu memang di negara Malaysia, tetapi pemainnya segala macam itu dari luar negara dan orang-orang Malaysia yang non Muslim sebenarnya. Jadi tidak mengena dengan orang-orang Muslim di Malaysia, sedangkan orang Malaysia yang Muslim itu tidak dibolehkan untuk bermain kasino ya, sehingga bisa ditangkap oleh polis ya. Tetapi kalau di Indonesia ya, judi online ini semua ya, bukan hanya orang-orang non Muslim, tetapi orang Muslim, anak-anak ya, orang-orang berpendapatan menengah ke bawah ini hancur gara-gara judi online. Ya, harusnya Malaysia ini keren sih menurut saya, tegas di situ bahwa ini loh, memang ada perusahaan istilahnya punya orang Malaysia tetapi orang non Muslim ya yang punya, tetapi dilarang untuk orang-orang Muslim untuk bermain di sana begitu. Sedangkan Indonesia ini ya bisa mengena semua kalangan, itu yang berbahayanya menurut saya ya. Ini yang harus sebenarnya bisa Indonesia ini, pemerintahnya menyelesaikan ini semua, cuman itu tadi tidak mau, karena ya itu ya Allah ya miris ya, artinya yang dirugikan adalah masyarakat yang tidak paham tentang ini ya. Oke, next. Belum lagi nanti kalau di-cut ya, multidimensi kita nggak berdaulat Pak.
multidimensi. Dan ini bisa merusak generasi ya, Bung Rida ya? Oh, very soon, cepat sekali. Generasi. Anak-anak kita itu sekarang natif digital semua. Jadi ini yang kita khawatirkan ya, kalau kita nggak punya kedaulatan digital ya. Iya. Dampaknya di situ ya? Dampaknya di situ. Berbicara ini kita lihat jadi PDN kok kayaknya kecil. Oke, ya benar. Oh iya, ini kita sebagai bangsa nih, generasi muda kita fading away ya, dalam konteks akhlak, dalam konteks adab. Makanya sekarang mereka bicara itu kan menyebut kata-kata itu kan nggak masuk dalam adab-adab yang seumuran saya gitu kan. Karena biasa di sosmed. Jadi ada pengkaburan, ada homogenisasi budaya. Standar ininya berbeda, baik dan benarnya lain, Pak, gitu. Oke, teman-teman tahu nggak, Indonesia merupakan negara tertinggi pengguna judi online di seluruh dunia. Dalam laporan PPATK, setidaknya terdapat 4 juta masyarakat Indonesia yang terjerumus dalam judi online, dan akumulasi nominalnya itu mencapai 327 triliun pada tahun 2023 dan diprediksi menembus angka 404 triliun pada tahun 2024. Dan yang bikin sedih, yang bikin miris adalah ada 80.000 anak-anak Indonesia yang ikut terjebak dalam pusaran judi online. Sungguh sebuah ironi ya. Mungkin nilai transaksi mereka nggak segede orang dewasa, tapi buat gue pribadi ketika generasi muda harus terjebak atau harus memainkan judi online seperti ini, harusnya masyarakat kita untuk mulai perang yang serius dalam pemberantasan judi online. Mau sampai kapan kita diperdaya dengan angan-angan kita bisa kaya sekejap, mengubah nasib dan lain sebagainya dengan judul? Karena satu-satunya yang akan kaya dari judul itu cuma bandar. Nah, di tengah konsumsi masyarakat yang menurun, justru perputaran uang di judi online itu semakin menjadi-jadi. Kalian lihat aja pertumbuhan ekonominya Kamboja misalnya. Meskipun Presiden Prabowo sudah menyatakan perang terhadap judi online, gue rasa kita sebagai generasi yang melek terhadap bahaya judol ini juga harus berperan aktif untuk menjaga masyarakat kita. Instruksi perang terhadap judi online itu harusnya udah turun ke level daerah ya. Jadi masyarakat juga harus dioptimalisasi gitu. Kita bisa bareng-bareng aduin konten dan situs judi online ke website aduankonten.id atau laporin ke WhatsApp berikut. Nah, dan gua rasa ini momen yang tepat untuk menyatakan peran terbuka terhadap judi online yang akan merusak generasi masa depan kita. Jadi mari kita stop judi online karena judol bikin bom. Ya, gue kasih tahu lu orang itu yang punya judi di Kamboja, ya, itu orang Indonesia bos. Ya, lu pikir investasinya kecil, investasinya triliunan itu. Ya, jadi nggak heran mereka dapat gede, ya, dari judi online. Tapi yang saya mau bilang di sini adalah yang namanya orang yang punya duit, dia yang punya kontrol, dia yang punya kuasa. Indonesia udah boleh dibilang darurat judol nggak sih? Nggak paham lagi gue sama logika orang-orang yang main judol ini. Soalnya yang terbaru itu ada seorang ayah yang tega jual anak kandungnya sendiri yang masih berusia 11 bulan dengan harga 15 juta rupiah, terus duitnya itu dipakai main judol. Kasus ini sendiri tuh baru terungkap setelah istrinya melaporkan hal ini tuh ke pihak kepolisian. Karena ketika dia pulang merantau dari Kalimantan dan nanyain anaknya kemana, ternyata suaminya itu menjawab dengan enteng kalau dia tuh udah ngejual anak mereka ke pasutri yang udah menikah selama 10 tahun tapi masih belum memiliki keturunan. Dan yang lebih gilanya lagi, uangnya ini cuma habis dalam waktu 1 minggu doang. Dan berita-berita kayak gini tuh udah bukan sekali 2 kali gue dengar. Apalagi menurut data perputaran judol itu bahkan sampai ratusan triliun dan sangat merugikan negara. Efeknya itu kan berasa banget apalagi di kelas ekonomi menengah ke bawah yang memang kayaknya sih jadi target market judol itu sendiri. Nah, Badukun makan tulang ikan. Gimana udah koyak kan asyik ahanjir selebeu mangkok hayun nih bos koyak dong. Para ustadz, para habib, para ulama, para gus-gus, para walid-walid yang mengerti agama aja nggak pernah komen kasino Malaysia. Lalu nggak ngerti hukum hakam agama, sok tahu tentang kasino. Anjir, Mbah Dukun lagi sebelah gua nih ngetawain netizen Konoha. Apa lu Mbah ketawa-ketawa? Gue sumpahin jadi walid lu nanti ya. Bercanda lu Mbah Dukun. Lu kan teman baik Mr. Berak. Mana mungkin lu jadi walid Mbah? Ya udah, gue mau ke rumah si walid dulu ya, mau nangkap walid-walid lain nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah tadi bagaimana pandangan teman-teman semuanya tentang apa yang video kita saat ini ya. Mungkin boleh komen saja di kolom komentar guys ya. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya tentang apa ya guys ya, orang-orang netizen Konoha ini yang mengatakan Malaysia ini makan dari uang kasino segala macam. Padahal dia tidak tahu bagaimana sistem di sana. Ya kan, bahwa di sana itu memang ada kasino tetapi itu punyanya adalah orang non muslim dan orang-orang muslim dilarang untuk bermain di sana. Ya, apabila ketahuan maka akan ditangkap oleh polis gitu guys ya. Tapi kalau di Indonesia judi online ini merata ke semua. Ya, bukan hanya tadi orang, malahan yang kenanya adalah orang-orang ekonomi menengah ke bawah.
ya anak kecil juga ada, anak SD, ya Allah, sampai-sampai rela menggadaikan menjual anaknya demi apa? Bermain judi online. Ini kan sangat miris menurut saya guys ya. Semoga ini juga peran penting terhadap rakyat ya, bukan hanya dalam kalangan pemerintah juga ya. Pemerintah juga kuat untuk bisa menanggulangi atau menyelesaikan masalah ini, dan rakyat juga sama-sama nih, kita sama-sama bisa mengedukasi kepada semua kalangan ya guys ya, anak-anak terutama, supaya jangan sampai terjumus kepada judi online karena sangat berbahaya sekali buat mental ekonomi Indonesia ini guys ya. Oke, itu dulu video hari ini. Tetap di Rahmat Point Channel. Gimana tanggapan teman-teman? Komen saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.